Halo, selamat pagi. Nama saya Rudi. Malam hari ini saya kebagian tugas untuk menjelaskan atau menceritakan bagaimana cara supaya kita bisa menjalankan usaha ini dengan benar, Pak. Karena banyak sekali, Pak, orang bergabung di perusahaan network marketing. Begitu mereka bergabung, tanda tangan, yang di pikiran mereka adalah satu, jualan. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang Pak Trisulo bisa mempunyai omset bulan kemarin 4,5 miliar dalam 1 bulan. Anda kira-kira berpikir bahwa Pak Trisulo jago jualan? Enggak, Pak. Prinsip yang digunakan adalah 1.000 orang menjual 1 rupiah, bukan 1 orang menjual 1.000. Oke. Konsep yang kami tawarkan di sini, cara membangun bisnis ini adalah dengan membangun sebuah jaringan. Pak Trisulo tadi mengatakan sebuah saluran pipa. Anda membuat titik-titik distribusi. Semakin banyak pipa yang Anda cabang-cabangkan, semakin bagus penghasilan Anda. Sekarang pertanyaannya bagaimana, Pak? Nah, itu tugas saya di sini. Tapi sebelumnya juga jangan salah tangkap, Pak. Anda juga boleh bergabung di Tiansi hanya dengan jualan produk, nggak ada yang melarang, Pak. Tapi pertanyaan kami, sampai kapan Anda mau jualan produk? Kalau Anda sakit, Anda nggak bisa jualan, Pak. Tetapi kalau Anda mempunyai sistem, mempunyai cara yang sederhana, bukan yang canggih. Kekuatan di sini adalah cara yang sederhana, bukan sebuah cara yang canggih, bukan. Saya yakin Anda bisa punya cara yang canggih, tetapi pertanyaan berikutnya, berapa orang yang bisa melakukan sama dengan Anda? Itu pertanyaan paling pokok, Pak. Duplikasinya kayak apa? Kenapa Pak Trisulo bisa besar sekali? Karena sekarang dalam grup Pak Trisulo mungkin ada ribuan Trisulo sudah ada di sana. Itu rahasianya. Oke, Pak. Jadi saya minta Anda pegang dulu konsep ini, lalu akan saya tunjukkan cara menjalankannya. Kalau Anda bergabung di network marketing atau di perusahaan multi level marketing, Pak, Anda tidak menjadi pegawai dari perusahaan itu. Tetapi Anda mempunyai kesempatan, Anda mempunyai sebuah peluang untuk mempunyai penghasilan sendiri. Dan jeleknya, Pak, tidak ada orang yang akan pernah mengatur Anda. Anda mau aktif itu ya bisnis Anda sendiri, Anda nggak aktif ya itu bisnis Anda sendiri. Artinya, Pak, kalau Anda mau berhasil, satu-satunya orang di dunia yang bisa membantu Anda adalah diri Anda. Dan setiap orang, dia mau berjalan kalau orang itu mempunyai impian. Artinya, kalau Anda mau berhasil di bisnis ini, langkah pertama yang harus Anda punyai adalah Anda mempunyai impian, Pak. Atau cita-cita. Impian atau cita-cita. Kenapa? Anda nggak punya bos, Pak. Sebabnya di situ. Kalau Anda punya bos, tanpa cita-cita pun Anda bisa, Pak, kerja. Tapi di bisnis ini, begitu Anda bergabung, Anda harus cari dulu cita-cita Anda apa gitu. Bukan sesuatu yang harus besar, Pak. Enggak. Mungkin dari kecil dulu. Anda pengen bebas utang. Konkret lagi, Pak. Utangnya berapa mau Anda bayar setiap bulan? 500.000? 1 juta? Jelas, Pak, angkanya, Pak. Kalau Anda pengen, ya suatu saat saya mau ganti mobil. Anda tentukan hari ini kapan Anda mau ganti mobil. Bulan apa, tahun berapa. Mobilnya warnanya apa. Oke, Pak. Ini hanya kembali lagi supaya Anda berjalan, Pak, di sini. Saya pastikan, Pak. Kalau Anda tidak punya cita-cita, Anda pasti berhenti, Pak, di sini. Mungkin cita-cita Anda atau impian Anda itu bukan sesuatu berupa materi. Itu juga bagus sekali. Beberapa teman kami bergabung di network marketing Tiansi, Pak. Mereka hanya saya ingin bagi kesempatan kepada setiap orang. Kesehatan. Yang penting sehat, Pak. Nggak peduli network marketing atau bukan, yang penting sehat. Yang nomor 2, yang perlu kita lakukan adalah membuat daftar nama. Anda jangan pernah berpikir Anda membuat daftar nama orang-orang yang sakit, Pak. Iya, boleh buat. Nama orang sakit itu ada di Pantai Rapih atau Bethesda aja, Pak. Udah cukup, Pak, di sana. Ya. Daftar nama siapa? Daftar nama orang-orang yang Anda kenal. Kenapa, Pak? Konsep kita di awal adalah membangun titik-titik distribusi. Waktu Anda membuat daftar nama, Pak,
jangan pernah mengira-ngira, wah kira-kira si Rudi ini tertarik nggak ya Tiansi ya? Dia ini sakit atau enggak ya? Nggak usah Pak, tulis saja daftar namanya. Soal dia tertarik atau tidak, itu bukan urusan Anda Pak. Yang Anda lakukan hanya membuat daftar nama. Dan ini harus tertulis. Yang banyak Pak, teman SD Anda tulis lagi, teman SMP Anda tulis lagi, teman SMA Anda tulis lagi, teman dolan Anda tulis lagi, teman kantor, bos Anda, temannya istri Anda tulis lagi, semuanya Anda tulis. Dan yang nomor satu Pak, dia harus hidup Pak. Hidup, dia orang hidup ya. Nah, setelah itu Anda mau bikin daftar nama yang lain juga boleh, daftar nama orang sakit boleh juga, nggak masalah. Oke. Nah, daftar nama teman-teman Anda ini tadi, inilah orang-orang yang nantinya akan kita tunjukkan tentang peluang dari Tiansi, tentang kesehatannya, tentang peluang usahanya. Langkah berikutnya kira-kira apa Pak setelah Anda punya daftar nama? Mau nggak mau Pak, Anda bisa mengundang mereka. Mengundang. Atau Anda temui mereka atau bikin janji. Mengundang kemana itu pertanyaannya? Mengundang ke kamar tamu Anda Pak. Anda tidak perlu sewa hotel atau gedung yang gede sekali untuk mengundang teman Anda. Enggak ideal. Kita balik lagi konsep, ini bisa dicontoh atau tidak? Konsepnya di situ Pak. Duplikasinya kayak apa? Kalau Anda undang di kamar tamu Anda seadanya saja, saya rasa setiap orang bisa Pak melakukan itu. Betul nggak Pak? Siapa saja bisa Pak. Konsepnya di situ Pak intinya. Anda ngundang ke kamar tamu Anda. Cara mengundangnya bisa macam-macam Pak. Anda bisa gunakan undangan seperti ini. Ya, boleh Anda gunakan undangan seperti ini ke rumah Anda, atau Anda undang pakai telepon juga boleh. Boleh. Anda katakan demikian, namanya mungkin Anda undang Rudi misalnya. Halo Pak Rudi. Ya. Nama saya Antok Pak. Ya, kenapa? Pak Rudi, tadi malam teman saya datang ke rumah saya. Dia baru mencari beberapa teman kerja Pak. Oh ya? Saya tanya lagi. Kerjanya apa? Saya belum bisa menjelaskan. Nanti bisa nggak Pak, Rabu malam saya kenalkan dengan teman saya jam 7 di rumah saya. Tipe-tipe yang ditunjukkan tuh sepertinya kok Bapak ini yang paling cocok. Ya. Betul nggak? Betul ya? Nggak ada yang salah saya katakan di situ. Betul sekali. Dia betul sekali Pak. Bisa nggak Rabu malam? Oh ya bisa. Oke, Bapak datang saya temukan teman saya Pak. Gitu. Atau juga Anda bisa gunakan segala macam cara Pak. Saya juga pernah bilang gini sama teman saya, Pak mau sehat nggak Pak? Mau datang ke rumah saya Rabu malam jam 7, datang dia Pak. Ini ada rahasia pengobatan dari Cina kuno. Namanya Tiansi. Jangan takut Pak katakan Tiansi. Nggak usah ditutup-tutupi. Wah ini bukan Tiansi. Enggak. Tujuan Anda mengundang adalah berbuat baik. Titik. Tidak ada yang lain Pak. Dan perusahaan Tiansi perusahaan yang sangat besar sekali. Kenapa harus ditutupi? Katakan ini Tiansi, perusahaan dari Cina. Dia sudah masuk ke 120 negara. Sudah terkenal sekali produknya. Ngapain harus ditutupin? Katakan Pak Tiansi Pak. Justru dengan Anda tidak mengatakan jujur, dengan Anda mengatakan jujur, orang malah respect Pak. Tiansi Pak, Anda mau sehat Tiansi. Loh ini MLM ya? Masalahnya bukan MLM atau bukan, Anda mau sehat atau enggak? Produknya ini luar biasa Pak. Kalau yang jual produk seorang yang di pinggir jalan, kalau itu sembuh ya tetap sembuh kan Pak? Masalahnya bukan MLM atau bukan, Anda mau sehat atau enggak? Anda perlu punya konsep seperti itu Pak, di dalam hati Anda. Baru Anda bisa yakin mengundang orang Pak. Yang Anda undang, kalau Anda mengundang orang, Anda melakukan sesuatu yang baik, Anda tidak menipu orang. Anda memberikan kesempatan yang bagus sekali. Oke. Atau Anda janjian, datangi dia, presentasi sama sponsor Anda, boleh juga Pak. Setelah diundang, ditunjukkan apa Pak? Presentasi. Presentasi adalah menunjukkan konsep kerjasama ini, konsep peluang sini kepada teman-teman Anda tadi. Pak, bagi Anda yang baru, enaknya bisnis ini apa Pak? Ada yang bantuin. Begitu Anda bergabung, ada seorang yang sudah akan bantu Anda. Siapa?
sponsor Anda. Anda tidak perlu bayar 1% pun kepada sponsor Anda, nggak perlu Pak. Sponsor Anda adalah rekan bisnis Anda. Oke? Nah, Pak, perlu saya beritahukan di depan bahwa kalau Anda presentasi, harus ada jawaban yang seperti ini Pak. Harus ada. Jawaban yang pertama adalah, ya, saya mau bergabung. Saya mau menjadi seorang member dari perusahaan Tiansi. Saya mau menjadi seorang duta kesehatan Tiansi. Anda mengisi formulir, Anda bergabung. Bisa bintang 1, bintang 2, atau bintang 3. Dari yang bergabung, Pak, ada 2 juga tipenya nanti, Pak. Tipe yang pertama adalah dia pasif. Dia nggak mau menjalankan bisnisnya. Itu juga betul. Tipe yang kedua adalah tipe yang aktif. Orang-orang ini adalah membangun jaringan. Oke? Jawaban yang berikutnya adalah dia tidak tertarik. Dia tidak bergabung, juga harus ada. Yang tidak bergabung kita bisa tawarkan menjadi seorang pelanggan. Pelanggannya berapa? Nggak usah banyak-banyak Pak, sambil jalan cukup 10 Pak, kurang lebih 10 orang. Sambil jalan, secara tidak sengaja. Berikutnya, setelah Anda melakukan presentasi, yang Anda lakukan adalah follow up. Follow up adalah tindak lanjut, memberikan informasi lebih jauh tentang usaha ini kepada teman Anda. Langkah ke-6, kalau Anda mau berhasil adalah Anda menjadi seorang pemakai. Pemakai produk perusahaan Anda sendiri. Oke Pak. Anda tidak akan pernah berhasil Pak di Tiansi kalau Anda tidak pernah pakai produk, saya jamin Pak. Kalau Anda pakai, Anda bicaranya pakai hati Pak. Anda yakin sekali, yang Anda tawarkan sesuatu yang baik sekali. Yang berikutnya adalah, bagi Anda yang mau aktif, Anda perlu alat untuk membangun jaringan Anda. Alatnya adalah pertemuan. Pertemuannya adalah OPP. Di setiap kota Anda bisa tanyakan kepada sponsor Anda, kapan ada OPP, ini seminggu sekali Pak. Di Jogja sudah rutin. Berikutnya adalah NDT, New Distributor Training. Ya. Yang berikutnya adalah Success Seminar. Nah, untuk yang satu ini saya harus ceritakan Pak, tentang Success Seminar. Akan diadakan seminar akbar nasional di Indonesia, di Yogyakarta Pak. Dan tiketnya sekarang sudah hampir habis. Anda bisa cari cepatnya tiket. Masnya join hari ini, misalnya join hari ini. Lalu dalam 1 bulan, kita hanya boleh mensponsori 1 orang. Jadi saya gambarkan gini Pak. Ya. Dalam 1 bulan, aturan permainan kita adalah kita hanya boleh mensponsori 1 orang. Nggak boleh lebih, nggak boleh 2, nggak boleh setengah, hanya 1 Pak. Jadi misalnya Anda di sini, dan bulan ini hanya bisa mensponsori 1 orang. Anda cerita ke teman, dia bergabung Pak. Oke Mas ya. Di bulan kedua, efek dari 7 langkah tadi Pak, mulai kelihatan. Aturannya tetap, Anda seorang diri, Anda sudah sponsori, lalu Anda juga hanya boleh sponsori 1 orang lagi. Teman Anda ini nyontoh Anda Pak, wah sponsor saya hanya 1 orang nih setiap bulan. Oke, saya juga hanya 1 Pak setiap bulan. Ingat aturan mainnya sebulan hanya 1 misalnya. Bulan ketiga apa yang terjadi? Kondisi grup masih sama seperti itu. Anda hanya boleh sponsori 1, ini sponsori 1, ini sponsori 1, ini sponsori 1. Oke Pak. Saya bantu Pak, saya dibantu Pak. Bulan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Pertanyaan saya Pak, kira-kira kalau aturan main kita hanya seperti ini, di bulan ke-12 Anda mempunyai jumlah orang berapa? Berapa Mas kira-kira? Sebut aja angka sembarangan. 100? 144. Oke, bantu lagi Pak. Ada nggak yang nyebutin? Masnya, baju hitam. Berapa Mas? Sebutin angkanya aja Mas. Di bulan ke-12 Anda punya grupnya berapa Mas? Berapa? 3.000? 4.000? Banyak banget. 1.000 Mas? 2.000, oke. Ada yang tadi bilang 4.000. Apa iya Pak? Pertanyaan gitu. Bantu saya Pak ya. Di bulan pertama grup Anda 2 orang dengan diri Anda. Di bulan kedua grup Anda berapa Pak? 4 orang. Di bulan ketiga grup Anda berapa Mas?
8 orang. Di bulan keempat, grup Anda berapa jumlahnya, Pak? 16. Betul, Pak ya? Betul. Di bulan kelima, 32. Di bulan keenam, 64. Di bulan ketujuh, 128. Betul. Di bulan ke-8, 256. Di bulan ke-9, ini udah kehapus, Pak ya. Di bulan ke-9 berapa, Pak? 512. Ini, di bulan ke-10 1024. Di bulan ke-11 2048. Di bulan ke-12 4096, Pak. Anda bisa lihat efek dari multiply, Pak. Kalau masing-masing dolen Anda omsetnya hanya 1 juta, Pak, hanya 1 juta. Omset Anda di bulan ke-12 karena Tianxi menggunakan sistem akumulasi, omset Anda di bulan ke-12 adalah 4 miliar. Masuk akal nggak, Pak? Pasti terjadi. Terima kasih, Pak.